Satu isu politik yang menurut saya relatif cukup ramai diperbincangkan belakangan ini adalah momen hari ulang tahun Jokowi yang ke-64 itu berdekatan dengan lahirnya cucu Anies Baswedan yang pertama. Kenapa ini menjadi pergunjingan publik? Ya tentu pertama, baik Pak Jokowi ataupun Anies Baswedan sama-sama aktor politik. Kita tahu Jokowi itu adalah mantan presiden, kemudian mantan gubernur Jakarta dan mantan wali kota Solo. Dan sebaliknya kita juga tahu bahwa Anies Baswedan itu adalah mantan gubernur Jakarta, pernah juga mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024 sekalipun kalah. Jadi wajar kalau kemudian hari lahir Pak Jokowi yang berdekatan dengan hari lahir cucunya Pak Anies Baswedan yang pertama itu menjadi spotlight dan perbincangan yang tidak berkesudahan. Karena apapun judulnya, Jokowi dan Anies Baswedan sama-sama aktor politik. Nah, yang kedua tentu ini tidak terlepas dari bagaimana hubungan konfliktual, hubungan-hubungan yang dipersepsikan secara konfrontatif antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Jokowi dan Anies Baswedan itu dinilai sebagai sosok yang saling berhadap-hadapan, saling tidak akur, dan selalu berpunggungan dalam setiap momen-momen politik. Wajar kalau kemudian momen hari ulang tahun Jokowi yang ke-64 bertepatan dengan tanggal 21 Juni, itu kan cuman beda sehari dengan hari lahir cucu Pak Anies yang pertama, yaitu bertepatan dengan 20 Juni. Jadi saya ulangi, Pak Anies Baswedan, cucu pertamanya itu lahir tanggal 20 Juni, sementara Jokowi itu lahir tanggal 21 Juni. Wajar kalau kemudian momen yang berdekatan ini dianggap memiliki magnet dalam pembicaraan politik, karena selama ini ya baik Jokowi ataupun Anies Baswedan itu selalu dihadap-hadapkan. Padahal kita tahu waktu mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk pertama kalinya di 2014, Anies Baswedan itu adalah salah satu figur yang saya kira paling terdepan dan bahkan paling pasang badan dalam memberikan dukungan politiknya kepada Pak Jokowi. Dan bahkan kita tahu bahwa Anies Baswedan itu adalah sempat menjadi orang kepercayaan Jokowi, menjadi Menteri Pendidikan di era Pak Jokowi, meski tak lama setelah itu Anies direshuffle dan diganti. Dan itulah yang kemudian menjadi titik huru-hara dan gempa bumi politik, bagaimana Anies Baswedan dan Pak Jokowi hubungan politiknya itu dipersepsikan tidak akur dan saling memunggungi. Wajar kalau kemudian di momen hari lahir Jokowi yang ke-64 bertepatan dengan 21 Juni dan pada saat yang bersamaan sehari sebelumnya cucu pertama Anies Baswedan itu lahir, itu dikait-kaitkan dengan isu-isu politik yang kemudian terkait dengan dua tokoh ini. Saya kira itulah yang kemudian menjadi ramai ya di media sosial khususnya, termasuk di pegiat-pegiat demokrasi yang lain. Nah, yang ketiga tentu saja harus kita akui, ketika Jokowi ulang tahun pastikan banyak sekali yang mengucapkan selamat dan memberikan doa termasuk pujian kepada Jokowi. Selamat ulang tahun Jokowi, terima kasih atas kiprah dan segala jeripayah yang kemudian sempat pernah diberikan untuk bangsa dan negara. Semoga Pak Jokowi sehat, panjang umur dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya nih, siapapun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi, baik di medsos ya, seperti X, seperti di IG, kemudian di TikTok ataupun di YouTube, pastinya diserang tuh, wah ini geng Solo, geng Mulyono, ternaan ternaan Solo dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya siapapun tokoh ataupun siapapun dia yang memberikan ucapan selamat kepada Pak Jokowi atas hari ulang tahunnya pastinya dibully kan, ya dikuliti lah satu persatu, dianggap sebagai gengnya Solo dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan menjadi juga ramai adalah ketika publik juga memberikan ucapan selamat kepada Anies Baswedan untuk kelahiran cucunya yang pertama. Banyak juga yang mengatakan, wah selamatlah ini untuk para pendukung Abah lah, garis keras lah, gagal move on dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga yang kemudian ada pihak-pihak yang lain yang melihat bahwa kenapa sih harus dipertentangkan kedua tokoh ini, kenapa siapa yang kemudian mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi itu harus misalnya dibully. Begitupun ketika ada pihak yang mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan karena resmi menjadi seorang kakek misalnya, itu juga dibully, disebut sebagai ternaan Abah, anak-anak Abah, orang-orang yang gagal move on. Kenapa harus begitu statementnya? Karena pada saat yang bersamaan saya kira ada mazhab baru yang mencoba untuk mendamaikan keduanya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi
termasuk juga selamat mengucapkan kepada Pak Anies Baswedan atas lahir cucu yang pertama. Di kita biasanya kalau agak sering memberikan statement dan pujian kepada Pak Jokowi pasti ditodong, oh ini geng Solo, ini ternak Mulyono dan seterusnya, dibully biasanya. Begitupun sebaliknya kalau ada orang yang memberikan statement dan komentar-komentar termasuk dukungan positif kepada Anies Baswedan apapun itu, ya itu biasanya dituduh sebagai kelompok Wahabi, kelompok cingkrang, apalagi gagal move on dan seterusnya. Karena pasti kita tidak mau berdamai dengan keadaan. Semuanya sudah selesai, pemilu sudah selesai. Di politik kita itu nggak perlu tegang-tegang amat, nggak perlu ngotot-ngotot amat kok, nggak perlu harus membentuk tembok demarkasi seakan-akan tidak bisa dijebol satu sama yang lain. Ya buktinya orang yang selama ini dianggap baik-baik saja, dianggap kemudian tidak akur, itu buktinya berkongsi untuk kepentingan politik. Apa buktinya tanya? Kita bisa cek. Anies dan Jokowi satu geng loh dulu. Waktu 2014, Anies pernah jadi menteri di era Pak Jokowi, tapi kemudian bubar jalan, dan itu yang saya sebut sebagai penanda bagaimana hubungan kedua tokoh ini ya berakhir tidak baik-baik saja, dan per hari ini kan dipersepsikan saling berhadap-hadapan oleh publik. Begitupun misalnya kita menyaksikan bagaimana kebersamaan Jokowi dengan PDIP hampir 23 tahun. Ya, Jokowi sejak dari Solo bahkan hingga jadi presiden 2 periode akur, baik-baik saja. Tapi di end kita menyaksikan bagaimana antara Jokowi dan PDIP wassalam bubar, dan per hari ini juga saling bermusuhan. Jadi nggak perlu tegang-tegang dan ngotot-ngotot amat. Dan pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan bagaimana permusuhan politik ketika Pilkada Jakarta 2017. Anies Baswedan itu tentu dimusuhi oleh geng para pendukungnya Ahok. Begitupun sebaliknya, Ahok itu dimusuhi oleh para pendukung Anies Baswedan. Kita tahu dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu, Anies Baswedan juga sama dengan Ahok jagoannya mendukung Pram dan Rano untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Basis konstituen dukungan politik Anies Baswedan itu sama dengan iman politiknya Ahok yang kemudian mendukung kemenangan dari jagoan PDIP itu. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah di politik kita nggak perlulah tegang-tegang amat, nggak perlu kaku-kaku amat. Dan bahkan politik yang mutakhir adalah ketika kita melihat bagaimana hubungan politik Jokowi dengan Mega, hubungan politik misalnya antara Prabowo Subianto dengan Megawati. Saya kira itu adalah hubungan politik yang dulu kita lihat hitam putih, seakan-akan karena sering berhadap-hadapan Megawati dengan Prabowo Subianto, seakan-akan keduanya tidak bisa bertemu. Nyatanya bisa berkongsi, nyatanya bisa bertemu, dan bisa menjalin kerjasama politik yang cukup luar biasa. Bahkan kita tahu Jokowi dengan Prabowo Subianto pernah suatu waktu kan pernah berkompetisi dalam Pilpres, berhadap-hadapan, saling memunggungi. Tapi kita tahu 2019 ketika Pilpres yang kedua kalinya, Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Yang ingin saya katakan adalah mungkin hari ini tidak ada perdamaian politik antara Jokowi dengan Anies Baswedan, ya, berhadap-hadapan, saling bermusuhan, tidak bertemu satu sama yang lain. Antar kelompok itu saling ngolok-ngolok dan saling membuli. Pendukung Anies mungkin mengolok-olok, wah ini ternak Mulyono, geng Solo, dan seterusnya. Kemudian pada setting bersamaan para pendukung Jokowi terus ngata-katain dan menyebut pendukung Anies itu adalah anak abah, kaum cingkrang, Wahabi, dan seterusnya. Mungkin, tapi kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan di 2029 ataupun di momen politik-politik selanjutnya, baik Anies Baswedan ataupun Jokowi dan Anies Baswedan bisa bertemu dalam satu kepentingan politik yang sama. Oleh karena itu, saya itu mazhabnya adalah mazhab lunak, mazhab di tengah. Mencintai seseorang itu ala kadarnya saja, begitupun membenci seseorang itu ya ala kadarnya. Karena akan tiba mungkin suatu waktu orang yang kita benci itu akan menjadi orang yang kita suka sepanjang hidup kita. Begitupun sebaliknya. Ketika semua orang kita mencintai seseorang, mungkin suatu waktu kita akan membenci dia itu seumur hidup kita. Oleh karena itu, karena dalam politik itu adalah soal bagaimana mengakumulasi kekuasaan, ya saya kira lem perekatnya kekuasaan itu adalah kepentingan. Kalau kepentingan antar elit, antar tokoh itu bertemu, permusuhan itu bisa selesai. Per hari ini mungkin tidak ada titik temu soal kemungkinan Anies Baswedan dan Pak Jokowi itu saling berhadapan.
Pak Jokowi dan Anies Baswedan itu bisa saling bekerja sama, mungkin hari ini tidak ada titik temu. Tapi ingat di masa-masa yang akan datang loh, jangan-jangan keduanya ini bisa saling akur satu sama yang lain. Sudah banyak contoh bagaimana konflik politik hitam putih melihat persoalan itu kemudian berakhir dengan cara perdamaian. Contohnya sudah saya sebutkan satu persatu. Nah, yang menarik adalah di bulan Juni itu, khususnya tanggal 21, saya kira banyak kok tokoh-tokoh penting di negara-negara lain di dunia internasional yang juga lahir di tanggal 21 Juni. Misalnya kita sebut Benazir Bhutto, dia itu adalah mantan Perdana Menteri Pakistan perempuan yang pertama kali juga lahir tanggal 21 Juni. Tanggal 21 Juni kalau tidak salah ada seorang filosof dari Prancis, Sartre namanya, seorang filosof yang cukup fenomenal, juga lahir tanggal 21 Juni. Dan bahkan Pangeran William juga lahir tanggal 21 Juni. Bahkan seorang legenda sepak bola asal Prancis dan Juventus seperti Platini juga lahir di tanggal 21 Juni. Jadi wajar kalau kemudian hari lahir Pak Jokowi tanggal 21 Juni yang berdekatan dengan hari lahir cucu Pak Anies Baswedan yang pertama itu menjadi perbincangan. Ya, ini bagi saya bagian dari residu dari politik, residu dari persaingan yang ada di Indonesia. Per hari ini baik Jokowi ataupun Anies Baswedan tak lagi menjadi pejabat publik, tapi sekali lagi kedua tokoh ini begitu aktif memberikan statement-statement politik terkait dengan situasi yang berkembang di Indonesia. Begitupun sebaliknya, media cenderung memang sering menjadikan Anies, Jokowi itu sebagai preferensi dalam bagaimana komentar-komentar politiknya terkait dengan situasi yang berkembang. Yang ingin saya katakan adalah segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi, plus dan minus, hitam dan putihnya, ulang tahun, pernyataan-pernyataan politiknya, gerakan-gerakan politiknya, pastinya akan selalu menjadi perbincangan publik yang tidak berkesudahan. Bahkan hari ulang tahun Jokowi sekalipun juga menjadi perbincangan yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik sebelumnya, terutama ketika Jokowi misalnya sudah mulai berpisah dengan PDIP. Begitupun dengan Anies Baswedan, cucunya lahir pertama, kira-kira begitu, kelahiran pertama cucunya Anies Baswedan juga tidak terlepas dari pembicaraan publik, padahal Anies ya hanya sebatas mantan gubernur Jakarta, belum pernah jadi presiden, tapi kan Anies sering disebut sebagai gubernur Indonesia saat itu. Apalagi posisi Anies yang selalu berhadapan-hadapan dengan Jokowi, wajar kalau kemudian ketika ada momen politik, momen secara alamiah antara momen Jokowi dan Anies saling muncul, jadilah perbincangan pembicaraan publik. Apalagi kita tahu pada saat yang bersamaan tanggal 20 atau 21 Juni banyak sekali tokoh-tokoh penting di dunia mancanegara itu juga memiliki hari lahir yang sama. Sudah saya sebutkan Platini, kemudian Benazir Bhutto, kemudian Pangeran William, kemudian Sartre, seorang filosof juga lahir di bulan Juni, khususnya tanggal 21 Juni. Oke guys, gitu ya. Pokoknya kalau menjadi pejabat publik, tokoh penting, aktor politik di Indonesia, apapun pasti menjadi pergunjingan, dan yang paling penting selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, termasuk juga selalu dikait-kaitkan dengan situasi politik yang menyertai menjadi latar belakang politik para tokoh itu, seperti yang terjadi pada Jokowi, ya seperti yang terjadi pada Anies Baswedan. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Satu hal sebelum ditutup, banyak juga yang kemudian memperbincangkan kira-kira begitu, apakah hari lahir Jokowi tanggal 21 Juni, kemudian yang berdekatan dengan kelahiran cucu pertama Anies ini, apakah kebetulan secara alamiah, apakah memang ya ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan, atau jangan-jangan ada takdir yang kemudian bisa menjadi tanda-tanda di suatu waktu, di kemudian hari, kira-kira begitu. Jangan-jangan antara kedua tokoh ini mungkin akan ada momen untuk saling berrekonsiliasi. Tapi yang paling penting adalah yang menjadi ramai terkait dengan kelahiran cucu Anies itu soal panggilan Anies. Apakah mau dipanggil Bang? Apakah akan dipanggil Abah Ori dan seterusnya? Karena di medsosnya banyak sekali ya, yang mention Anies itu soal apakah layak disebut dipanggil Abah Ori atau dipanggil Abang. Jadi Anies Baswedan pun sebenarnya meminta dukungan publik, kira-kira Anies itu layaknya dipanggil sebagai apa oleh cucunya yang baru lahir. Tapi yang jelas, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.